Mengejutkan, Ridwan Kamil menyebutkan bahwa gugatan cerai yang dilayangkan Atalia Praratya di Pengadilan Agama Bandung bukan disebabkan karena adanya orang ketiga. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil melalui kuasa hukum perceraiannya di sela-sela persidangan cerai perdana di Pengadilan Agama Bandung kemarin, hari Rabu tanggal 17 Desember 2025. Menghadapi gugatan cerai Atalia, pihak Ridwan Kamil justru ingin mempertahankan rumah tangganya. Karena itu, meski kemarin Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, namun dipastikan bahwa saat agenda mediasi nanti, Ridwan Kamil dipastikan hadir. Lantas, apa sebenarnya alasan Atalia melayangkan gugatan cerai atas Ridwan Kamil? Seperti apa pula komunikasi keduanya sejauh ini? Benarkah mereka sudah pisah rumah? Bagaimana pula kesaksian tetangga Atalia dan Ridwan Kamil di Bandung tentang kehidupan rumah tangga mereka selama ini? Seperti apa pula kondisi terkini rumah kediaman pribadi Atalia dan Ridwan Kamil di Bandung? Apa pula yang membuat Ridwan Kamil sebelumnya mengakui bahwa rumah tangganya hancur gara-gara tuduhan Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian Ridwan Kamil versus Atalia Praratya telah sampai pada persidangan cerai perdana yang digelar di Pengadilan Agama Bandung kemarin tanggal 17 Desember 2025. Pada kesempatan tersebut tidak tampak Ridwan Kamil maupun Atalia, mereka hanya diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing. Di tengah proses persidangan, pihak Ridwan Kamil akhirnya angkat bicara usai digugat cerai Atalia Praratya. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya yang khusus membelanya di kasus perceraian dengan Atalia, yaitu Wenda Alui, menjelaskan tentang agenda sidang cerai perdana kemarin. Wenda Alui menegaskan bahwa tidak ada nama orang lain yang terlibat dalam gugatan cerai Atalia kepada kliennya Ridwan Kamil. Hal tersebut menampik tudingan bahwa Atalia menggugat cerai Ridwan Kamil diduga karena hadirnya Lisa Mariana lengkap dengan pengakuannya meski akhirnya terbantahkan secara ilmiah melalui hasil tes DNA. Sidang pertama biasa kita periksa kelengkapan dokumen, kuasa-kuasanya juga dicek apakah benar ini advokat atau bukan, berasal dari organisasi mana, dilihat berita acara sumpah seperti biasanya. Lalu setelah sidang ya tentu kita diarahkan ke ruang mediasi, bertemu dengan Pak Mediator gitu ya. Nah di kesempatan itu kita berkenalan dulu lah sesama kuasa, lalu juga berkenalan dengan mediator kita dan kita akan set up the date untuk kapan akan melaksanakan mediasi. Itu saja. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK. Atau yang mendorong untuk menggugat ini? Aduh, saya belum tahu, nggak ngobrol sampai ke sana. Wenda Alui selaku kuasa hukum Ridwan Kamil juga menyebut kliennya ada kemungkinan akan hadir di persidangan cerai ketika ada agenda mediasi dengan Atalia. Pasalnya, menurut kuasa hukumnya, Ridwan Kamil ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Atalia. Diakui pula oleh kuasa hukum bahwa sejauh ini komunikasi antara Ridwan Kamil dengan Atalia masih terjalin baik-baik saja. Karena itu, menurut Wenda masih ada kemungkinan gugatan cerai dari Atalia dalam perjalanannya dicabut. Pihaknya hanya meminta doa agar hal itu dilakukan oleh Atalia. Namun, terkait kabar bahwa keduanya sudah pisah rumah, pihak kuasa hukum Ridwan Kamil mengaku belum menanyakan hal itu kepada kliennya. Nah, nanti kita lihat kapan mediasi bisa dilakukan karena kan mudah-mudahan dua-duanya ini bisa. Nanti kalau sudah ada jadwal yang pasti untuk pelaksanaan mediasi, ya akan ada perubahan. Kalau misalnya nanti ternyata
mediasinya deadlock atau misalnya berhasil, kan artinya bisa saja lebih cepat gitu ya, atau bahkan ditunda kalau memang mediasinya belum selesai. Tadi belum revisi gugatan? Belum ada pembacaan gugatan memang sesinya. Kalau PRK bilang ini ada gugatan, tolong ya sebagaimana layaknya penasihat hukum lah, kita kita sampaikan hukum acaranya, pengadilan ini seperti apa, pengadilan agama, perceraian itu seperti apa. Mungkin dari segi komunikasinya sendiri antara PRK dengan Bu Antarsih seperti apa sih Bu? Masih baik-baik saja. Jangan satu itu masih jangka Saya belum ngobrol lebih banyak. Masih ada kemungkinan itu. Kan kalau misalnya karena ini adalah sidang untuk masalah keluarga, perceraian, memang sampai misalnya gini, besok akan diputus nih oleh pengadilan, dicabut oleh penggugat, itu berhenti. Memang begitu hukum acaranya. Jadi bisa setiap saat kita doakan yang terbaik untuk para pihak ya. Reaksi dari PRK sendiri seperti apa ketika digugat? Iya tentunya lah. Para pihak tentu ingin yang terbaik. Kalau masih ingin mempertahankan ya. Tim investigasi pun coba menelusuri kediaman Atalia Praratya dan Ridwan Kamil di Bandung. Pagar rumahnya terkunci rapat, demikian juga pintu rumah. Rumah ini tampak sepi. Hanya terlihat beberapa kendaraan sepeda motor di halaman rumah. Seperti inilah suasana kediaman pribadi Atalia dan Ridwan Kamil kemarin. Di sisi lain, tetangga di sekitar kediaman Atalia dan Ridwan Kamil di Bandung mengaku terkejut mendengar kabar adanya gugatan cerai dari Atalia atas Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Sebab yang dilihat tetangga ketika pasangan ini masih mendiami rumah di dekat mereka tampak mesra dan romantis. Tak hanya sering jogging bareng, tapi Ridwan Kamil dan Atalia juga dikenal baik dan berbaur dengan tetangga sekitar. Namun mantan gubernur Jawa Barat tersebut jarang terlihat di rumah tersebut sejak 6 bulan belakangan ini. Seperti inilah penuturan salah seorang tetangga di tempat tinggal Atalia kepada tim intens investigasi di Bandung kemarin. Agak kaget juga sih Teh. Makanya tadi juga heran ini ada apa lagi nih wartawan. Ya masih di sini kan sebelumnya Ibu belum ada DPR tuh. Nah masih di sini. Pas kepilih Ibu udah jarang di sini gitu. Bapak masih ada, cuman udah lama banget ini emang udah nggak ada, udah jarang ada di sini. Jarang ketemu biasanya kan kalau lagi ada di sini. Kadang kalau Bapak pergi ada kelihatan gitu, kadang suka ada warga yang nyapa juga, tapi udah lama nggak ada, udah lama banget. Sekitar berapa lama Bu udah tidak terlihat mungkin? Lama banget aja pokoknya. Hitungan 6 bulan? Masih hitungan bulan, lebih dari 6 bulan. Enggak sih kayaknya, kalau 6 bulan mah ada sih Teh, cuman nggak sampai setahun gitu. Yang kerja aja kayak security, terus mungkin yang bagian dapur gitu, yang di dalam aja, iya yang jaga rumah aja kayaknya. Soalnya jarang ada mobil keluar masuk, itu juga udah lama nggak ada. Sering ya pokoknya baik-baik aja lah gitu, seneng aja kita lihatnya juga gitu. Sama tetangga baik kan, kalau kesini apalagi kalau waktu itu bulan puasa kan dia suka di masjid tuh sholat subuh sama ibu saya, taraweh bareng, terus pas Idul Fitrinya juga sholatnya bareng di lapang gitu. Tahun kemarin ya 2023. Kaget sih. Kaget soalnya kan kita juga lihat di samping lihat sendiri kan di medsos juga memang mesra banget gitu ya. Jadi ya kaget juga, sayang sih gitu. Buat Bu Cinta mah yang kuat aja. Bu Cinta mah udah strong. Ketika kuasa hukum Ridwan Kamil sebut gugatan cerai Atalia bukan karena pengakuan Lisa Mariana, lantas seperti apa pula pengakuan Ridwan Kamil sebelumnya bahwa rumah tangganya rusak karena tuduhan dan kemunculan Lisa Mariana? Pemirsa intens investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Sebelum prahara perceraian Ridwan Kamil dan Atalia bergulir, kuasa hukum Ridwan Kamil dalam kasus laporan dan gugatan atas Lisa Mariana, yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, sempat mengungkapkan bahwa rumah tangga kliennya rusak karena tuduhan dan pengakuan Lisa Mariana bahwa anak yang dilahirkannya merupakan darah daging Ridwan Kamil. Ridwan Kamil yang sebelumnya bersedia untuk restoratif justice dalam menghadapi pengakuan Lisa Mariana, lalu dalam perjalanan waktu kemudian justru menolaknya. Ia ingin agar proses hukum atas Lisa Mariana di Mabes Polri tetap dilanjutkan hingga berujung Lisa menjadi tersangka. Tujuannya agar kasus tersebut mendapat kepastian hukum dan Lisa Mariana mendapat efek jera dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya, menurut kuasa hukum Ridwan Kamil yaitu Muslim Jaya Butar-Butar, pengakuan Lisa Mariana telah berdampak negatif terhadap rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia. Oleh karena itu, Ridwan Kamil menutup pintu damai dengan Lisa Mariana. Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Apa yang disampaikan Lisa Mariana selama ini itu tidak terbukti kebenarannya. Ada tes DNA, hasilnya itu sudah jelas bahwa ZA bukanlah anak biologis dari Ridwan Kamil, tetapi anak biologis Lisa Mariana. Itu sudah tegas. Jadi itu bukti yang sempurna. Jadi sekali lagi kami ingin menyampaikan kepada publik, Pak Ridwan Kamil memilih ini semata-mata demi penegakan hukum agar berkepastian hukum dan memang harus ada efek jera karena memang ini sangat merugikan Pak Ridwan Kamil. Nama baik beliau hancur gara-gara adanya pencemaran nama baik. Rumah tangga beliau juga mengalami gangguan, mengalami kerusakan rumah tangga, itu jelas. Tak hanya itu, terkait hasil tes DNA atas Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana berinisial CA yang dinyatakan tidak identik membuat Ridwan Kamil merasa lega. Menurut Ridwan Kamil, tudingan Lisa Mariana selama ini telah terbukti merupakan suatu fitnah besar yang berhasil ditepis secara ilmiah melalui hasil tes DNA. Maka tak heran ketika Ridwan Kamil mengetahui hasil tes DNA-nya negatif, ia pun merasa sangat lega. Secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan, tapi intinya agenda saya itu. Ketika Ridwan Kamil akui rumah tangganya rusak sejak kemunculan Lisa Mariana di muka publik dengan pengakuannya, lantas apa yang membuat seorang sahabat Atalia siap menjadi saksi perceraian Atalia dan Ridwan Kamil di pengadilan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Prahara perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung mendapat tanggapan dari Ayu Aulia. Ayu Aulia selaku sahabat Atalia mengaku sangat menyayangkan gugatan cerai itu dilakukan oleh Atalia. Pasalnya diungkapkan Ayu Aulia bahwa pernikahan Atalia dan Ridwan Kamil sudah berlangsung 29 tahun, telah menghadirkan buah hati yang kini sudah dewasa dan memiliki banyak memori serta romansa indah yang pernah mereka lalui dan rajut bersama.
Meski demikian, Ayu Aulia mengaku tidak terkejut dengan langkah Atalia tersebut karena ia sudah pernah mendengar adanya kisruh yang terjadi antara Atalia dan Ridwan Kamil di tengah gegernya pengakuan Lisa Mariana soal anaknya diduga sebagai darah daging Ridwan Kamil yang kemudian dibantah oleh hasil tes DNA. Ayu Aulia mengaku bahwa Atalia sempat mencurahkan isi hatinya kepada dirinya, bahwa kini ia merasa pusing menghadapi satu demi satu masalah yang membelenggu Ridwan Kamil. Ayu Aulia pun menduga bahwa kondisi hati Atalia saat ini sangat hancur sehingga memilih melayangkan gugatan cerai. Sangat menyayangkan sih. Tapi sebenarnya aku udah tahu kalau memang sudah ada perdebatan itu dari kasus ini berjalan, sudah ada perdebatan dari pihak Bu Cinta dan Pak RK itu udah tahu. Cuma kan nggak mungkin kita bilang-bilang ya. Tapi kan nggak mikir sampai bercerai karena kan banyak yang harus dipikir, anak, lalu apa ya, semua yang dilalui memori-memori 29 tahun itu kan tidak sebentar, itu aja sih. Aduh, kayaknya lagi hancur ya, capek sih, lebih ke liar gitu, liar kali ya gitu. Pernah cerita atau liar tuh apa sih bahasa Sundanya? Ya aduh pusing hoream gitu, aduh nggak tahu kok bisa begini gitu tuh kejadiannya. Karena kan mungkin laki-laki mana sih yang ngaku ya, mungkin nggak ngaku kali ya, ternyata pas udah tes DNA bukan anaknya, ya agak lega. Tapi kan Mbak LM-nya kan terus nih gitu. makin kesini makin kesana, makin kesini makin kesana gitu. Ya udahlah, ya capek lah jadi perempuan, saya juga capek, saya juga nggak mau. Apalagi basicnya juga Bu Cinta bukan perempuan yang mengandalkan laki-laki ya. Beliau juga smart, beliau juga punya karir yang bagus, pasti karena lah. udah tahu ya. Ya kalau udah ada pergunjing-gunjingan ya pasti cerai lah ujung-ujungnya, apalagi gitu. Tapi aku cuma terkejutnya kenapa tidak dipertahankan aja. Sayang sekali. Mungkin sudah capek banget kali. Ini kita nggak tahu ya, baru ketahuannya kemarin. Pas terpuruk itu Kak. Iya terpuruk. Sebagai sahabat Atalia, Ayu Aulia mengaku siap jika dirinya nanti diminta untuk menjadi saksi di persidangan cerai Atalia dan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung. Namun Ayu Aulia masih berharap agar Atalia diberi kesabaran dalam menghadapi prahara rumah tangganya dengan Ridwan Kamil. Tak hanya itu, Ayu Aulia juga berharap agar prahara rumah tangga mereka akan berujung rujuk di pengadilan agama. Karena saya pecinta kebenaran. Saya pecinta kebenaran, jadi saya akan terus membela kebenaran. Akan support. Sabar dulu. Memang kadang cinta tak seindah Milea dan Dilan. Gitu aja. Tapi apa curhat-curhatan ke kakak? Rujuk aja sih, itu saran aku. Dan semoga Ibu Cinta diberi kesabaran lebih luas samudra. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.